Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemimpin zalim. Pemimpin zalim yang mengambil hak rakyatnya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih masalah pemimpin juga. Tetapi pembahasan kita ini bagaimana kepatuhan seorang itu kepada pemimpin. Nyan menyo pemimpin icok hak kita nyo pejik patuh. Ya, kita dengar nanti Rasulullah mengatakan. Dia mengambil hak kita. Kemudian dia juga menunaikan haknya saja, tetapi hak kita tidak. Itu bagaimana sikap kita, Pak? Jadi pembahasannya sekarang babu wujubi ta'ati wulatul umur. Jadi bab pembahasan tentang wajib untuk mentaati pemimpin fi ghairi maksiyah, selama pemimpin itu tidak berbuat maksiat. Wa tahrimu ta'atihim fil maksiyah, dan haram untuk taat kepada pemimpin yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Ya, judulnya panjang. Jadi seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, itu ada ayat Al-Quran yang dikutip oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Ayat yang dikutip oleh beliau itu surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin. Kalau kita jeli melihat ayat ini, ati'u itu diulang 2 kali. Penafsir mengatakan mutlak, wajib mutlak kita taat kepada Allah. Dan kita mutlak juga taat kepada Nabi, apapun kondisinya. Wa ulil amri. Kenapa cuma waw ataf saja? Tidak diulangi taatnya? Karena relatif. Kita lihat dulu thaw pemimpin. Kalau pemimpin menyuruh kita kepada maksiat, maka haram untuk mentaatinya. Tapi kalau pemimpin tidak menyuruh kepada maksiat, maka kita wajib untuk mentaati pemimpin tersebut. Ada dalam hadis Rasulullah mengatakan, walau ta'amara alaikum abdul, walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak. Budak yang mimpin, Pak. Saya pilihnya. Saya pilih budak. Salah katanya, saya pilih budak. Maka setelah dipilih dan setelah baiat, kita wajib patuh dan taat kepada budak tersebut. Selama beliau budak itu tidak menyuruh kepada maksiat. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alal mar'il muslim. Ini ala ini kalau dalam kajian tafsir itu namanya istighraq namanya, Pak. Ya. Ini sama seperti alif lam istighraq pada alhamdulillahi rabbil alamin. Itu istighraq. Ala istighraq juga. Artinya apa? Kewajiban personal. Ya, Pak. Alhamdulillah itu istighraq.
Istighraq artinya apa? Kullul hamdi yarji'u ilallah. Semua puji-pujian itu kembalinya kepada Allah. Itu makna istighraq. Ini juga istighraq. Alal mar'i al-muslim. Kalau dia mengaku muslim, dia mengaku taat kepada Allah, maka wajib bagi dia. Ya, hanya makna wajib. Alal mar'i al-muslim. As-sam'u wa ta'ah. Hendaklah dia mendengar dan dia patuh kepada pemimpinnya. Harus patuh. Fima ahabba wa kariha. Apakah sesuatu hal itu dia cintai atau dia benci? Hanagala belum bencinya, tetap harus patuh. Kita lihat nanti sanksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak patuh kepada pemimpinnya, dalam tanda kutip, selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada maksiat. Ya, contoh kepegang maklumat kenya, kepegang maklumat. Nyo wajib harus jak temayang Jumat, kedai harus tok, nya wajib patuh dan taat. Walaupun orang yu hana ke temayang Jumat kenya. Jadi ada pemimpin hana ke jak Jumat, ketulis mentangnya wajib jak Jumat. Makanya wajib patuh kepada maklumat dia walaupun dia tidak pergi Jumat. Yang katanya kata kalian pemimpin ni Pak. Ganya ngepegah dro, geyujak tanya Jumat kan tang geja hana dengar Pak. Tidak boleh. Wajib patuh kepada pimpinan walaupun pimpinan itu tidak berbuat apa yang sudah dia tulis. Nyojak Jumat mendung. Ganya hana jak Jumat. Hanjil pegah pina nyo hanjil lagi nya. Yan. Ganya nabe geyu katanya hana kebubuk ni Pak. Selama perintah beliau itu tidak mengandung unsur maksiat. Jadi unsur maksiat bagi ban. Nyo hanjil jak Jumat ronyo. Tidak ada alasan, tidak ada apa-apa. Yang tidak boleh patuh. Ya ni Pak. Illa ayyumara bimaksiatin, atau kecuali seorang pemimpin itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka tidak menggunakan alif lam di sini Pak. Jadi maksiat itu banyak. Apakah maksiat ini asalkan itu mengandung nilai maksiat, maka tidak boleh patuh. Fa idza umira bimaksiatin, apabila kita itu disuruh untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Yan hanji hanapat dengar Pak. Hanapat dengar dan hanapat patuh. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Ya, disepakati hadis ini mah hana perlu taraguli. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Wa anhu, ini masuk anhu dari siapa? Ibnu Umar juga. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kunna idza bay'ana Rasulullah. Kami itu ketika kami dibaiat oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah mereka mengatakan kami beriman, boje baiat ile. Ya nampak kibam baiat. Baiat untuk patuh, untuk salat, untuk berbuat kebaikan. Itu baiat namanya. Maka mereka baiat ala sam'i wa ta'ah. Jadi kami itu baiat dengan Rasulullah dan berjanji untuk mendengar, berjanji untuk patuh dan taat. Yaqulu lana, setelah itu apa kata Rasulullah? Fi mastata'tum, lakukanlah segala sesuatu hal kewajiban itu sejauh kemampuan kalian. Ya, sejauh kemampuan. Jadi baik talah anda, baik talah. Umalun hana mampu ulun salat fardu, maka hana semayang ke nema. Kita kewajiban tetap kita lakukan, tapi sejauh kemampuan. Kiba sejauh kemampuan. Getanyo tajak perjalanan jauh. Tak sanggup kita salat kiban temayang yang untuk kabino jamak kasar, nanti berlaku jamak. Nanti berlaku kasar. Ada jamak takdim, ada jamak takhir dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Ulun hae ulun hanjit ulun temayang tirada hanjit ulun temayang kibanci berbaring mastata'tum. Ya. Tetapi dalam maksiat yang haram yang hanjit mastata'tum itu harus meninggalkan 100% tinggalkan. Ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya innama judi, main judi, minuman keras, innamal khamru wal maisir judi itu rijsun, yang perbuatan dosa. Umah hae lun tinggal bacu-bacu mentang je. Main judi bacu mentang hana lele lun je tetang je ni. Oh saya minum khamar sedikit saja boleh? Tidak boleh juga.
Makanya kalau dalam hal urusan haram itu harus tinggalkan 100%. Kalau dalam urusan kewajiban, lakukan sejauh kemampuan. Umalun hana peng loe ulun ja umrah, be ja umrah ile. Umalun hana peng loe haji, be haji. Jadi artinya sejauh kemampuan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Man khala'a yadan min ta'atin. Ini makna khala'a yadan min ta'atin sebuah kalimat majas. Kalau artinya apa? Barang siapa yang menarik tangannya kembali. Maknanya dia dulu sudah setuju, kemudian sekarang enggak setuju lagi. Hana galak ke pemimpinnya kanyan, Pak. Hana galak. Karena lirugo kanyan. Man khala'a yadan min ta'atin, nanti pada hari kiamat kata Allah, laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Ketika dia ketemu dengan Allah, Allah nak mau dengar hujah dia. Ya Allah, lun hana patuh tipulan sebab tipulan hana ijo hak lun hana apa dengar kata Allah. Kamu harus patuh dan taat walaupun pemimpin itu mentalimimu. Hana ijo hak dron. Kamu tetap patuh dan taat, tetap patuh dan taat. Maka Rasulullah mengatakan wala hujjata lahu. Dia tidak bisa berhujah nanti di padang mahsyar. Lun hana patuh karena bino ya Allah, lun hana taat karena bino. Hana apa dengar kata Rasulullah SAW. Waman mata, barang siapa yang mati atau meninggal dunia, fi unuqihi bai'ah. Dia sudah membaiat pemimpin tadi. Kan setuju pun mengangkat pemimpin. Kemudian setelah itu apa? Dia menarik tangan kembali. Hanali sujulun, hanali kejihgatnya, hanali dukungan kegatnya. Maka mata maitatan jahiliyah. Dia mati seperti matinya jahiliyah. Pertanyaannya, apa maksud mati jahiliyah? Apakah mati kafir? Tidak sampai ke situ. Maka kita harus melihat penjelasan hadisnya. Apa maksud mata jahiliyah? Artinya mati seperti matinya orang jahiliyah yang mereka tidak patuh dan taat kepada pemimpinnya. Jadi nyokan mati jahiliyah di mati kafir, tidak. Jadi tidak sampai seperti itu. Ya, nampak. Jadi kita harus patuh dan taat. Kalau tidak patuh dan taat, kita meninggal dunia itu mati dalam posisi seperti orang jahiliyah, mati, Pak. Yang mereka menolak pemimpinnya dan tidak mau dipimpin, tidak mau patuh dan tidak mau taat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat lain, waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah. Barang siapa yang meninggal dunia, kondisi dia itu apa? Mengasingkan diri dari jamaah. Nyampu masuk jamaah, apa hendak namanya jamaah? Tidak. Maksud mengasingkan diri dari jamaah, organisasi itu kan jamaah, Pak. Nah, kepala nanyo najih mandum, Pak. Dia memisahkan diri dari jamaah. Alah hai lo ikut lelun, but lagayan but, hai lo ikut lelun. Maka ini fa innahu yamutu maitatan jahiliyah. Dia juga mati dalam keadaan matinya seperti mati orang jahiliyah. Ini hadis ini tambahan dalam riwayat lain, Pak. Kalau hadis tadi satu lagi tadi itu hadis Muslim. Ya. Kita masuk hadis yang keempat. Wa an Abdillah bin Amru radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pada suatu hari kami berangkat safar dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai kamu. Fa nazalna manzilan. Kami turun di sebuah tempat. Jadi na tempat apa? Kami semuanya beristirahat di tempat itu. Faminna man yusli khiba'ahu. Sebahagian ada yang memperbaiki tenda. Katruk kenan pegat tenda. Gabuk dengan tendanya, Pak. Sibuk dengan tendanya. Ya. Wa minna may yantatil. Sebahagian kami sibuk dengan latihan panah. Jadi katruk pada tempat sibuk latihan panah. Wa minna man huwa fi jasyarihi. Ada yang sibuk ngurus ternak. Jadi waktu safar tadi mereka bawa ternak. Nah yang gabuk dengan ternak. Nah yang gabuk dengan pegat tenda. Nah yang gabuk dengan latihan panah.
idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang pemuda dia berteriak, as-salatu jami'ah, ya dah sembahyang jamaah. Ya, dia ajak salat jamaah. Jadi tadi ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk ini, sibuk itu. Kemudian setelah itu, fajtama'na ila Rasulillah. Waktu kami mendengar itu, kami tinggalkan semuanya. Tenda kami tinggalkan, panah kami tinggalkan, ternak juga kami tinggalkan semua. Katanya sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lah, ya perusahaan bisnis loan, ya Pak. Perusahaan bisnis ke pegah, bagi pancara le. Katanya sedang gehoi, getau lizat yang menciptakan katanya. Ki pancara kena dapat tinggalan, Pak. Nikmat rezeki katanya dari yang heyan, Pak. Kita dipanggil untuk salat. Allah memanggil kita untuk beribadah. Nah hana dapat tu. Ya. Seorang budak saja ketika dipanggil oleh tuannya, apapun dia tinggalkan, Pak. Yang penting apa? Panggilan tuannya itu dia penuhi. Maka dia datang cepat-cepat. Ya. Maka baik bengi-bengi hotel dengan azan, Pak. Allahu Akbar, alhamdulillah, katruklah hotel refreshingnya, Pak. Rasulullah mengatakan salat itu refresh. Maka refresh. Katanya ketika gabuk dalam dunianya oleh macam-macam mencabung, Pak. Tapi ketika kita masuk ke dalam ibadah salat yang tinggal cuma Allah, Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki, kita nikmati semuanya, Pak. Taduk dalam tak berzikir lah, astagfirullah, astagfirullah, yang kena refresh nanti. Artinya di luar kita tadi mencabung-cabung pikiran, ketika masuk dalam masjid kata tenang demah hati, Pak. Kegiatan lagi, berlanjut lagi kegiatan. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah itu apa? Faqala. Sahabat sudah berkumpul di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Ini sebuah gaya bahasa apa? Rasulullah mengatakan tidak ada nabi sebelumku. Maknanya apa? Sama juga sepertiku, kata Rasulullah. Tidak ada nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi. Hak kepada nabi itu, artinya kewajiban pada nabi itu, ayadulla ummatahu ala khairin, menunjukkan umatnya kepada kebaikan-kebaikan. Artinya saya tidak jauh beda dengan nabi-nabi yang dulu. Semua mereka mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk beribadah, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyolong tahu azan, geyu azan baik bengeh-bengeh. Yang kadang-kadang dia bengeh ke muazzin bengeh, kaya azan lam ni. Yang apa hana pula ini, Pak. Jadi dia baik bengeh-bengeh. Orang zaman yang nabi sebelum saya juga seperti ini, kata Rasulullah. Semua mengajak kepada kebaikan. Ma ya'lamuhu lahu, apa yang dia ketahui. Ketahui kebaikan sedikit-sedikit yang diajarkan. Ketahui kebaikan banyak-banyak juga yang diajarkan. Ya, wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahu, dan juga memberikan peringatan. Nyohanjut. Apa yang dia ketahui untuk mereka, untuk kemaslahatan umatnya. Ini kalau kita lihat dalam penjelasan hadis, ini bukan tugas Nabi saja, jadi kan tugas Nabi mentang. Katanya Nabi nanti menyatakan kejahatan paling enggak tak cegah, katanya. Baik pupuk lagi nyo. Paling enggak nyo katanya oleh Allah pada masyarakat. Lun pekah ya Allah. Nalun pakat haitim ya, Pak. Ibadah begitu juga. Yang jelas kita mengajak saja kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Ya, nih, Pak. Jadi bukan Rasulullah SAW saja. Jadi bukan maksudnya, oh, nya kan tugas Rasul, nya kan tugas Nabi. Katanya kan Nabi, katanya kan Rasul. Maka tidak berhak kita untuk memperingatkan orang lain. Tidak. Ini juga berlaku untuk kita. Sudah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini khususnya, nyo baru khusus ke umat Nabi. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awaliha. Umat Muhammad enaknya di awal. Ya, nampak. Kiban enak di awal. Sehat, gejuk oleh Allah, gejuk harta walaupun bacut. Gejoknya, gejok je, gejok anaknya, nampak. Ini nikmatnya di depan, kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, sayusibu akhiruha bala. Pada akhirnya nanti akan diuji oleh Allah. Makanya seorang mukmin baik bengeh-bengeh, Pak. Pertama sekali nyaman dia, Pak. Kagejoknya oleh Allah, kagejoknya oleh Allah. Ka sehat lu.
Memang begitu orang mukmin, Pak. Orang mukmin pertamanya kata Rasulullah itu diberikan afiyah fi awaliha, di depannya, di awalnya. Sayusibu akhiruha bala. Pada akhirnya akan diuji. Beda kalian kalimat bala ini, Pak. Kagejuk bala, nyonya ka bro tak sang-sang. Geujo oleh Allah. Maka makna bala di sini adalah al-imtihanu, ujian. Katanya dalam hidupnya pasti gujo oleh Allah. Ya, nemah. Wa umurun tungkirunah, dan ada hal-hal yang kita benci, Pak. Hanagala katanya, Pak. Hanagala harta kata, hanagala katanya, Pak. Hanagala kejo rezeki wanu, hanagala katanya, Pak. Hanagala katanya kengkel ligop tebi-tebi, hanagala katanya, Pak. Itu hal-hal yang kita benci, Pak. Tetapi ini ada sama orang mukmin, ya, Pak. Pakar ni kele ligop, temenak le ligop, nyana saja yang kata Rasulullah. Awalnya bagus, akhirnya ya ijo musibah. Rasulullah awalnya bagus, diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Setelah itu diturunkan Al-Qur'an lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi akhir-akhirnya setelah itu yang kamu legujo oleh Allah, yang gujo oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah cerita orang kafir, Pak. Nya orang kafir beda ji ngedan ciko ji beda, Pak. Beda kalian oma orang kafirnya tehat-tehat badang ganteng-ganteng. Katanya kata semayang, katanya hana ganteng lem, panuk-panuk hana ganteng lem. Baiknya anda kalian, Pak. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'jibuka ajsamuhum. Jangan lihat poster tubuh mereka. Mereka saya berikan seperti itu karena mereka itu makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita maknai, Pak. Ketika Allah memberikan nikmat kepada orang kafir, itu berbeda ketika Allah memberikan nikmat kepada orang beriman. Ketika Allah memberikan nikmat kepada orang kafir, sedikit atau banyak, Allah mengatakan liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Nyan hartanya untuk mengazab mereka dan membuat hati mereka gundah. Makanya hana urusan dengan harta, ketenangan jiwa hana urusan dengan harta, ya, Pak. Harta tetap saya berikan. Tetapi itu sebagai azab bagi mereka, nya urang kafir, Pak. Urang hana semayang, urang syirik ke Allah, urang munafik. Gejo harta sedikit atau banyak untuk liyu'adzibahum biha. Sekarang orang beriman, orang temayang, orang patuh, ketika diberikan harta sedikit, ketika diberikan banyak, nyan sama, Pak. Kapasitasnya sama, sedikit atau banyak. Untuk apa? Untuk menguji, Pak, al-ibtila. Yan gujo, Pak. Maka katanya gejo jabatan gujo. Kemudian menteme harta rezeki le gujo. Katanya nana gujo. Atau yang negatif, harta kita sedikit, yang gujo aja, Pak. Harta kita hilang diambil oleh orang lain, yang gujo aja, Pak. Maka sesuatu yang menimpa orang mukmin itu semuanya ujian, gujo oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menimpa orang kafir itu laknat bagi mereka untuk mengazab mereka. Nah, itu biasa salah paham katanya. Ndek Rasulullah kepegah menyo katanya tak pegak maksiat, maka rezeki itu ditarik kembali. Nyanyi terpegak maksiat, haram rezeki itu. Orang kafir maksiat tapi bekah hana haram, ya nembak. Haram dalam konteks rahmat, hana gejok le, Pak. Yang harta menjajoknya rahmat berkah tapi hana kejadian gejok. Getarik tu mah keberkahan. Hana le. Terima kasih.